Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tanurullah. Biasa dipanggil Hafiz, ya bisa dilihat ya. Ada nama saya Hafiz Tanurullah dengan NIM 2411101011. Jadi pada kali ini, materi hari ini kita akan membahas tentang surga dan neraka. Untuk tahu kelanjutannya, silahkan disimak video berikut. Oke, jadi di sini ada beberapa materi, ada 4 komponen, yaitu adalah pendahuluan, materi, kompetensi, dan pengembang. Maksudnya ada pendahuluan, kompetensi, materi, dan pengembang. Nah, jadi kali ini kita membahas tentang pendahuluannya dulu. Jadi pendahuluannya itu adalah surga itu digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal baik. Sebaliknya, neraka dipahami sebagai tempat siksa bagi mereka yang ingkar, berbuat dosa, dan melanggar perintah Tuhan. Keberadaan surga dan neraka menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Nah, materi surga dan neraka penting dipelajari karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual. Pemahaman tentang kedua konsep ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Masuk ke materi kompetensi. Kompetensi itu mencakup ada 6. Yang pertama itu adalah pengertian, makna dan filosofis, contoh atau kriteria, cara menjauhi neraka, dan cara mendekati surga, pelajaran dan nilai moral, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke materinya. Di sini ada pengertian tentang surga dan neraka. Dalam ajaran agama, surga atau bisa disebut dengan jannah dan neraka bisa disebut jahannam adalah 2 tempat yang balasan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia di akhirat kelak. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi surga itu bisa digambarkan hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu neraka seperti apa, Bang? Neraka itu adalah tempat siksaan dan penderitaan bagi orang yang durhaka, kufur, dan berbuat dosa tanpa taubat. Jadi neraka itu hanya untuk orang yang bertolak belakang dengan kebaikan. Nah, itu khususnya orang akan masuk neraka nanti. Ya, contohnya tadi yang berdurhaka, kufur, berdosa, pokoknya hal-hal keterkaitan dengan keburukan terbaik. Nah, seperti itulah. Itu dibalik pengertiannya. Selanjutnya adalah makna filosofis. Nah, makna filosofis surga dan neraka itu gini. Selain makna tempat di akhirat, surga dan neraka juga bisa dimaknai secara moral dan spiritual. Jadi begini, surga melambangkan kebahagiaan batin, kedamaian, dan ketenangan hati, hasil dari iman, amal baik, dan kasih sayang. Sedangkan neraka melambangkan penderitaan batin, kesedihan, dan kekosongan hati akibat dosa dan kebencian dan tidak kejujuran. Jadi inilah yang menjadikan 2 filosofi surga dan neraka. Jadi bahwasannya surga itu melambangkan bahwa di situ tuh ada sebuah kebahagiaan, kan, sebuah kenikmatan, kenyamanan, kesenangan. Yang itulah pada intinya. Yang seperti kita ingin kalau mau masuk surga ya berbuat baik, beramal soleh, rajin ibadah, rajin ibadah. Sedangkan kalau kita masuk neraka, kita selalu membahagiakan dengan kebahagiaan dunia yang terfana dengan dunia, yaitu apa? Terfana contohnya kita sangat senang berbuat dosa, sangat senang berbuat keburukan dan ke maksiatan yang tidak baik sama sekali. Nah, itu yang melambangkan kita masuk neraka. Sedangkan kalau kita mau masuk surga harus beramal baik, sedangkan kalau kita mau masuk neraka kita harus beramal buruk. Nah, maka siapa kalau ingin kita masuk neraka maka lebih baik kita harus beramal buruk. Nah, silahkan kalau kalian mau masuk neraka masuk aja itu beramal buruk. Nah, gitu. Next ya. Di sini ada contoh atau kriteria yang orang masuk surga dan neraka. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh nih. Contoh orang yang masuk surga seperti orang yang beriman. Orang yang beriman orang baik lah, beramal soleh, sabar, jujur, dan ikhlas.
orang yang rajin ibadah, yang orang beriman itu. Orang yang sering melakukan kebaikan, jarang melakukan keburukan, rajin sholat ke masjid, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah termasuk ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Orang yang suka memaafkan dan menolong sesama. Nah, ini ya, saling menghargai, menyayangi satu sama lain dan memaafkan terhadap sesama, ya, baik dia berbeda agama ataupun sesama agama. Ini adalah contoh-contoh orang yang akan suatu saat nanti masuk surga. Habis itu apa lagi, Bang? Habis itu adalah orang yang beribadah dengan niat tulus tanpa sombong. Nah, jadi banyak tuh orang yang kayak niat beribadah hanya untuk pamer, hanya riak lah bisa dibilangnya. Nah, itu tidak bagus tuh kalau dia nanti suatu saat mau masuk surga. Nah, jadi kalau kita memang kita ingin masuk surga, maka niatkan ibadah kita itu karena Allah, bukan karena manusia. Gitu. Nah, contoh orang yang masuk neraka nih, Bang. Orang yang masuk neraka mendustakan kebenaran. Jadi orang yang masuk neraka itu contohnya orang yang kufur dan mendustakan kebenaran. Jadi sudah tahu nih dalam keadaan benar, tapi malah dibuat keburukan. Ya, sudah tahu ini hakikatnya benar itu seperti ini, tapi masih aja misalnya nih banyak mabuk-mabukan. Wah, contohnya kayak gitu. Sering melanggar hal-hal yang sesuai syariat agama. Nah, gitu tuh. Orang-orang masuk neraka tuh. Habis itu adalah orang yang sombong, zolim dan menyakiti orang lain. Nah, ini ya, nih orang yang sombong, zolim dan suka menyakiti orang lain. Nah, yang kayak gini, orang sombong, zolim kayak gini nih, ini memang ciri-ciri memang orang masuk neraka. Jadi orang kayak misalnya nih sudah tahu kayak harus sombong nih, sudah gini zolim nih, menyakiti orang lain. Nah, ini enggak baik. Ini pokoknya enggak baik nih ya. Ini ciri-ciri orang masuk neraka ya nih. Nah, habis itu orang-orang yang banyak beribadah tapi merugikan sesama seperti menipu atau menghina. Nah, ini nih masalahnya. Jadi orang yang memang dia banyak beribadah tapi dia suka misalnya tuh kayak suka ngibuli orang, suka menghina orang. Nah, kayak gitu misalnya tuh biasanya rajin nih kalau ini nih data ya. Biasanya laki-laki juga sih, kaum perempuan nih kalau menghina nih. Kayak suka dia ahli ibadah. Tapi setiap tetangganya lagi dapat kebahagiaan dia malah emosi. Nah, ini ciri-ciri orang masuk neraka ini. Nah, ini kayak gini. Nah, baik ini ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung next ke materi selanjutnya. Oke, jadi cara menghindari neraka dan meraihkan surga. Nah, pada materi ini, agar kita dapat termasuk golongan yang masuk surga dan dijauhkan dari neraka, berikut cara beberapa yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, menegakkan sholat dengan ibadah dengan ikhlas ya. Menegakkan ibadah, menegakkan sholat itu karena Allah, bukan untuk pamer kepada sesama manusia, bukan untuk harus dilihat manusia bahwa ini harus soal jauh. Nah, pokoknya ikhlaskan semua ini kepada Allah karena kita beribadah kepada Allah bukan kepada manusia. Gitu. Habis itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ini juga agar kita terhindar dari neraka, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya, kita saling memaafkan itu, tersenyum kepada sesama manusia dengan ikhlas itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan pahala buat kebaikan. Nah, itu ciri-ciri orang masuk surga itu. Habis itu rajin membantu sama orang. Nah, kayak gitu. Kedua, menjaga lisan dan hati. Nah, ini juga yang ketiga. Menjaga lisan dan hati ini juga baik kepada agar kita masuk surga. Bahwasannya apa? Dengan kita menjaga lisan, kita jaga ucapan kita. Salah satu juga kita termasuk kita masuk neraka itu gara-gara apa? Ketidakridhoannya dari teman kita, orang tua kita, bahkan sahabat kita. Nah, itu karena kita sering menyakiti hatinya, sering dengan lisan-lisan yang kita sangat buruk, selalu berprasangka bahwa kalau dia nanti dapat keburukan kita senang. Nah, itu tidak baik, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Nah, ini baik juga ini, ya kan? Seperti kalau dalam hadis itu tentang mempelajari ilmu, ya kan? Thalabul ilmu fardhatun 'alal kulli muslimin muslimat lah salah satunya. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang masuk surga. Selalu mempelajari, selalu mengamalkan ajaran ilmu agama. Contohnya, dia mempelajari ilmu bersedekah, nanti rajin bersedekahnya kemudian mendapatkan pahala, kan dapatkan kebaikan. Nah, itu ciri-ciri orang masuk surga. Selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minan nas. Nah, ya seperti inilah. Pokoknya dengan kita menjaga hubungan baik dengan Allah, misalnya kita rajin sholat, kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita apapun hidup kita serahkan kepada Allah. Nah, Allah senang juga. Itu termasuk
cara kita menghindari dari neraka dan juga dengan sesama manusia. Contohnya itu seperti kita bersering bersedekah, sering membantu, bergotong royong kepada sesama manusia. Itulah contohnya ya. Oke, next. Itu adalah pelajaran dan nilai moral. Oke. Jadi, apa saja sih pelajaran dan nilai moral dari surga dan neraka yang kita bahas dari tadi? Yang pertama, membawa manusia untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Karena apa? Kalau kita masuk surga, kita harus selalu berbuat baik. Makanya dengan kita berbuat baik, maka kita pasti akan menjauhi dosa. Nah, seperti itu. Oke, keduanya itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap perbuatan. Betul, dengan kita ada surga dan neraka, berarti misalnya nih, amal kita baik, ya maka Allah akan berikan juga kebaikan. Jika amal kita buruk, maka Allah juga akan memberikan kita keburukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengajarkan orang-orang bahwa keadilan Tuhan pasti berlaku. Nah, bahwa seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita melakukan kebaikan, Allah pasti akan memberikan kita kebaikan. Kalau kita melakukan hidup di dunia ini dengan keburukan, ya pasti Allah juga akan memberikan neraka. Keburukan penuh dengan keburukan, ya kan? Siksa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengingat agar manusia selalu bertobat dan memperbaiki diri. Betul, dengan adanya surga dan neraka, manusia itu akan selalu dipacu dan diacu untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu berkasih kepada orang, untuk selalu menjaga rasa kebaikan itu, tidak saling bermusuhan, tidak saling berbuat buruk lah pokoknya, dan tidak membuat buruk lah di keonaran di dalam dunia ini. Ada keteraturan terhadap dunia ini. Nah, selanjutnya adalah menanamkan harapan akan masuk surga dan rasa takut akan neraka sebagai pengendali moral. Betul. Maksudnya ini gampangnya itu gini, menanamkan harapan maksudnya kita tuh selalu menanamkan berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat dosa, atau takut untuk berbuat kemungkaran, kekufuran, keburukan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itulah sebagai pengendali moral. Nah, seperti itu. Oke, nah kita sudah di back kesimpulan. Jadi, nah bisa dibaca nih ya. Surga dan neraka merupakan dua tempat pembalasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keadilan kepada seluruh makhluk. Segala amal perbuatan manusia baik besar maupun kecil akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun amal yang sia-sia. Kebaikan sekecil apapun mendapatkan ganjaran, sejahat apapun akan mendapatkan balasan. Surga menjadi tempat yang dijanjikan bagi orang yang beriman, bertakwa, sabar dan jujur dan beramal soleh. Nah, di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada tara, kedamaian yang tak berakhir, serta pertemuan dengan orang-orang yang dicintai dalam keadaan bahagia. Sebaliknya, neraka adalah tempat bagi orang yang didurhaka, ingkari, dan menolak kebenaran. Di sanalah penyesalan tak berguna lagi. Mereka merasakan panasnya api, pedihnya siksaan, dan beratnya balasan akibat kezaliman dan dosa-dosa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, dari pemahaman ini kita belajar bahwa kehidupan di dunia hanyalah ujian dan kesempatan untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Dunia ibarat ladang tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Nah, seperti itu ya. Wah. Jika kita menanam benih kebaikan, maka surga akan melihat tempat istirahat yang indah. Namun, jika kita menanam keburukan, maka neraka akan menjadi tempat penyesalan yang tiada akhir. Jadi, pada intinya bahwa kalau kita ingin berbuat baik, kalau kita ingin masuk surga, maka selalu berbuat baiklah dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kalau kita ingin masuk neraka, ya silahkan kita selalu berbuat dengan keburukan, bermabuk-mabukan. Pokoknya yang mencakup hal dengan ketidakbaikan, atau bisa dibilang kenikmatan dunia tetapi ketidaknikmatan di akhirat. Oke, gitu ya. Nah, ini pengembangnya. Nah, bisa dibaca. Nah, ini muka saya ya. Ganteng kan? Nah, saya di M. Fisarullah, tepat tanggal lahir 7 Juli 2006. Saya berkuliah di UNC Samarinda. Yang beramal baik maka dia akan masuk surga, dan siapa yang beramal buruk maka dia akan masuk neraka. Oke, mungkin cukup sekian kali ya materi dari kami ya. Materi dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebihnya alhamdulillah. Kalau buruknya nauzubillah. Mungkin kalau keburukannya itu datangnya dari saya, tapi kalau kebaikan itu dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu. Saya Hafiz Tarullah, akhiri dari presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.